Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Muhaimin, jurusan Psikologi Islam dengan NIM 201030404125. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan video yang terkait yaitu dengan simulasi analisis korelasi person dengan SPSS. Uji korelasi ialah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas. Setelah memenuhi persyaratan analisis, data yang dianalisis adalah menggunakan analisis asumsi klasik, validitas, dan reliabilitas. Menguji selanjutnya melakukan uji analisis data. Ada beberapa uji yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu uji korelasi. Dalam hal ini akan membahas tentang uji korelasi Pearson. Uji korelasi merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y. Dalam uji ini, pengujiannya hanya untuk mengetahui hubungannya saja. Bentuk hubungan yang dimaksud adalah mengetahui sifat hubungan variabel X dan Y. Bentuknya yaitu: yang pertama, apabila sifat hubungannya positif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y juga naik. Apabila sifat hubungannya negatif, artinya jika variabel X naik, maka variabel Y turun. Jadi kebalikannya atau memiliki arah yang berlawanan. Yang kedua, apabila variabel tidak memiliki hubungan, maka nilainya akan menunjukkan angka 0. Dalam setiap pengujian statistik pasti memenuhi syarat dan kriteria yang digunakan untuk menginterpretasikan atau menjabarkan dari hasil nilai-nilai yang diperoleh saat pengujian. Dalam uji korelasi terdapat 3 cara untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y, yaitu: yang pertama, melihat dari R hitung. Caranya dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka H0 ditolak, artinya kedua variabel memiliki hubungan. Apabila R hitung kurang dari R tabel, maka HO diterima, artinya H0 diterima, artinya kedua variabel tidak memiliki hubungan. Yang kedua, melihat dari nilai signifikansinya. Caranya, apabila nilai signifikansi variabel kurang dari 0,05, artinya terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Apabila lebih dari 0,05, artinya tidak terdapat hubungan secara signifikan antara kedua variabel. Yang ketiga, melihat nilai Pearson correlation atau korelasi Pearson. Apabila nilainya sama dengan 0, maka kedua variabel tidak terdapat hubungan. Sebaliknya, apabila nilainya tidak sama dengan 0, maka kedua variabel terdapat hubungan. Untuk mengenai arti dan arah hubungan dari nilai korelasi variabel X dan Y, jelaskan sebagai berikut. Mengenai arah hubungannya, mengartikan arah hubungan kedua variabel dapat dilihat dari apakah angka tersebut memiliki tanda posisi positif atau negatif. Apabila tandanya negatif, artinya variabel X naik, maka variabel Y turun atau sebaliknya. Jadi berlawanan arah. Namun apabila tandanya positif, artinya variabel X naik, maka variabel Y juga akan naik satu arah. Kedua, mengenai kekuatan hubungannya. Dalam uji korelasi, penentuan kuat atau lemahnya suatu hubungan dinilai dari apabila nilai tersebut mendekati angka 1 atau min 1. Jika angka yang diperoleh mendekati angka 0, maka hubungan kedua variabel dapat dikatakan lemah. Dalam uji korelasi terdapat beberapa pengujian yang dapat digunakan, yaitu Pearson, Kendall, dan Spearman.
Dalam hal ini, yang pertama yang dibahas adalah tentang pengujian korelasi Pearson. Pengujian korelasi Pearson digunakan untuk menguji data yang berskala interval atau rasio dan hanya digunakan untuk pengujian sederhana atau hanya untuk mengetahui hubungan antar dua variabel saja, variabel X dan Y. Selanjutnya, pengujian menggunakan SPSS. Menggunakan versi SPSS 22. Cara pengujiannya sebagai berikut. Yang pertama, buka aplikasi SPSS pada variabel view. Silahkan atur karakter data terlebih dahulu. Contohnya yang seperti pada gambar berikut ini. Yang kedua, kemudian memasukkan data di data view sesuai kolom variabel yang sudah dibuat. Contohnya seperti gambar berikut ini. Yang ketiga, klik menu analis, kemudian correlates dan bivariate. Keempat, akan muncul kotak dialog. Kemudian pindahkan variabel X dan Y ke kotak variabel pada correlation coefficient centang Pearson, pada test of significance centang 2 tailets, dan terakhir centang flux significant correlation. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasilnya pada kotak berikut ini, yaitu correlation, interpretasi uji korelasi Pearson. Setelah melakukan pengujian menggunakan SPSS, selanjutnya hasil yang diperoleh kemudian diinterpretasikan apakah datanya diuji korelasi memiliki hubungan atau tidak. Berikutnya menjelaskan interpretasi dari uji korelasi yang caranya membandingkan nilai R hitung dan juga menginterpretasikan nilai signifikannya. Membandingkan R hitung dengan R. Yang pertama, mencari nilai R tabel terlebih dulu sesuai dengan ketentuan df n-2, 0,05 n merupakan jumlah data sampel yang diuji. Setelah dimasukkan ke rumus, lalu mencari nilai R tabel di data tabel R. R tabel sama dengan df buka kurung 15 kurang 2, 0,05 tutup kurung sama dengan hasilnya adalah 0,514. Kedua, bandingkan R hitung dengan R tabel lalu interpretasikan sesuai kriteria pengujian. Diketahui R hitung sama dengan 0,425 dan R tabel sama dengan 0,425 kurang dari 0,514, maka hipotesis 0 ditolak, artinya antara variabel X dan Y tidak terdapat hubungan positif. Melihat nilai signifikansinya, diketahui nilai signifikansi 2 tailet sebesar 0,114 kurang dari 0,05, artinya variabel X dan Y tidak terdapat hubungan yang signifikan. Uji korelasi merupakan uji statistik yang hanya mengetahui apakah adanya hubungan antara dua variabel atau lebih dari penelitian atau sebesar hubungan antar variabel penelitian. Dari penjelasan tersebut, bagaimana tentang cara pengujian, kriteria pengujian, dan interpretasi dari uji korelasi? Pengujian menggunakan program SPSS digunakan untuk mencari nilai hitung atau statistik untuk selanjutnya diinterpretasikan untuk pengambilan keputusan penelitian.
Dari contoh kasus di atas dapat disimpulkan bahwa antara variabel stres kerja X dengan variabel prestasi guru Y tidak memiliki hubungan satu sama lain.